Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan Mimi, Mbak Inka, Assalamualaikum, dan Cindy. Assalamualaikum. Di Mea, masalah Emang ada. Kalau tidak pakai sudut pandang Al-Quran. Nah, hari ini kita mau ngobrol apa nih? Itu sebenarnya kita mau ngobrol deh, karena banyak pertanyaan dari teman-teman itu kan, Sin. Iya. Jadi teman-teman tuh banyak Mbak Inka yang minta di sharing di Mea gitu, bahwa mereka tuh pengen banget belajar agama. Tapi ternyata yang mereka temukan itu di luar sana tuh majelis agama tuh ternyata banyak banget gitu macamnya. Jadi bingung. Dia bingung. Udahnya bingung, takut sesat. Nah itu dia. Jadi minta dibantuin nih sama Mea untuk memilih majelis yang tepat untuk belajar agama itu yang bagaimana. Iya. Sebenarnya sebagai seorang muslim kita sangat mudah untuk membedakan apakah ini sesat atau enggak. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, menginformasikan pada kita bahwa kutinggalkan untukmu dua perkara, tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu sunnah Al-Quran dan sunnahku. Jadi selama selaras Al-Quran dan sunnah, ya benar gitu. Memang di lapangan banyak sekali majelis-majelis agama, ya kan. Majelis pengajian kan banyak. Kalau di Jakarta tuh kalau nggak salah lebih dari 1000. Iya. Sebanyak itu ya ternyata ya. Memang kalau kita nggak ngerti gimana cara memilihnya kan emang kebingungan sih Mi. Bisa memaklumi lah gitu ya, kebingungan dari teman-teman gitu. Tapi yang pertama harus disadari untuk ketakutan kita, kekhawatiran kita terhadap sesat atau tidak, kita hanya berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Selama itu tidak menabrak Al-Quran dan sunnah Rasul, itu pasti benar. Nah selama ini kan ukuran kebenaran itu kalau berbeda dengan aku dia salah. Nah itu yang nggak benar. Acuan gitu. kebenarannya. Acuan kebenarannya bukan Al-Quran, tapi acuan kebenarannya adalah kalau nggak sesuai dengan kelompok saya itu salah. Nah itu tentu tidak selaras dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu untuk menentukan sesat atau enggak. Nah berarti begitu banyak majelis-majelis yang ada di Jakarta, di Indonesia, di seluruh dunia lah, itu selama selaras Al-Quran dan sunnah ya benar gitu loh. Jadi jangan khawatir sesat ya. Dua pegangan. Iya. Nah sekarang masalahnya, apakah ada perbedaan antara majelis-majelis ini? Iya. Gitu. Ada nggak tuh Mbak? Ada. Jadi kalau misalnya kita pengen mau yang mana, tentu majelis-majelis ini jadi banyak bedanya. Nah jadi perbedaannya di mana setiap majelis ini? Nah ternyata perbedaannya adalah di tujuan. Masing-masing majelis punya tujuan sendiri, sehingga masing-masing majelis tuh punya warna sendiri-sendiri. Tujuannya tuh kayak apa aja sih? Misalnya ketika ada namanya majelis Iqra, tujuannya adalah bagaimana caranya bisa baca Quran. Nah, jadi tujuan itu seperti lokomotif yang membawa gerbong-gerbong di belakangnya gitu. Jadi kalau lokomotif ini mau ke Bandung, tentu gerbong-gerbongnya semua yang menuju ke Bandung. Kalau dia lokomotifnya mau ke Palembang, tentu gerbong-gerbongnya yang ke Palembang. Nah sekarang ketika kita bicara majelis Iqra, nah itu lokomotif tuh, gerbongnya belajar tahsin, belajar tajwid. Nah kalau kita bicara fikih di situ nggak nyambung, tujuannya mau bisa baca Quran. Nah gitu kan, misalnya tujuannya ingin juara MTQ, dia cara melakukannya, panjang pendeknya, kan nggak salah. Tapi tujuannya itu tentu gerbongnya, upayanya yang dilakukan adalah itu semua. Ada lagi majelis tafsir. Nah, majelis tafsir itu tujuannya kan memahami artinya Al-Quran. Jadi gerbongnya adalah
bedah Quran, mengkaji isi Al-Quran, artinya, pemahaman gitu. Oke. Artinya, lalu apa kata Quran kan ada di situ semua. Oke, kalau itu tujuannya untuk tafsir. Tafsir ya. Ya, Nah, tafsir. ada lagi majelis fikih. Nah, majelis fikih itu belajar tentang hukum-hukum Islam. Semua tentang fikih gitu tentang ya. fikih, bagaimana dalilnya, sholat, bagaimana berapa rakaat, bagaimana wudhu yang benar, itu pokoknya tentang aturan. Informasi-informasi mengenai hukum-hukum Islam, gitu ya. Nah, di dalam majelis fikih itu tidak membahas bagaimana baca Quran. Karena gerbongnya bukan itu yang diperlukan. Nggak gitu. sesuai dengan tujuan si majelis ini gitu. ya. Iya, gitu. Tentu nggak nyambung kalau bicara tafsir. Paham ya? Ya, Nah, paham. sekarang ada lagi majelis tausiah. Majelis tausiah itu tujuannya membuat kalau dengerin itu hati itu tentram, sejuk, enak. Nah, tentunya yang dia lakukan gerbongnya adalah mencari ustadz-ustadz yang menyejukkan hati, gitu ya. Lalu kata-kata mutiara, pokoknya yang bikin hati tuh enak, sejuk, nah gitu. Nah, ada lagi majelis mutiara tauhid. Nah, majelis mutiara tauhid itu tujuannya dunia bahagia, akhirat surga yang diraih hanya melalui ketaatan. Jadi dia gerbong yang dipakai itu gimana caranya supaya taat itu mudah dilakukan. Artinya sabar jadi mudah, ikhlas jadi mudah, memaafkan mudah, sholat khusyuk mudah, gitu ya. Nah, jadi yang di majelis yang Mutiara Tauhid ini bicara tauhid gitu, bicara substansi bagaimana Al-Quran ini bisa mudah dilaksanakan. Dia semua ada di situ. Artinya di situ kita tidak mempelajari yang lain kecuali hanya mendatangkan ketaatan itu meningkat gitu. Nah, ini lucunya. Di majelis lain kita tuh sadar gitu. Ketika kita belajar Iqra, kita nggak gini. Kok nggak ngajarin tafsir sih? Kita nggak gitu karena kita ngerti kita lagi belajar tentang Iqra gitu. Terus ketika kita belajar di fikih kita nggak gini. Kok nggak belajar sih bahasa Arab gitu? Enggak, kan lagi ngajarin hukum waris gitu ya, hukum-hukum gitu. Mereka mau. Tapi kenapa ketika di majelis yang mengupayakan supaya taat ini jadi mudah, mereka maunya semua diajarin di situ? Kan lucu. Nah, ini orang yang nggak paham bahwa setiap majelis itu gampang. Satu, selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, benar. Ya. Tidak sesat. Nah, yang kedua, majelis itu berbagai tujuan. Ya, Berarti punya warna sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau belajar fikih, ya jangan minta belajar fikih sambil belajar ngaji gitu. Karena sunatullah kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat cuma dua, fokus dan konsisten. Ketika kita tidak fokus dan konsisten, kita sulit untuk sukses. Iya, dan namanya fokus tuh ya satu dulu. Satu saja. Gitu. Jadi berarti Mbak, kalau misalnya tadi nyambung ke fokus dan konsisten itu dengan banyaknya majelis, kalau misalnya kita pengen bisa punya yang banyak gitu, misalnya aku pengen bisa baca Quran, tapi aku pengen jadi taat juga gitu, itu berarti satu-satu dulu ikutin gitu ya Mbak? Orang yang pengen mempunyai pengen belajar semua, berarti dia punya persepsi semakin banyak ilmu semakin hebat. Ilmu ke ilmu. Jatuhnya jadi ilmu. pekerja keras. Semua ilmu mau dilahap. Iya, pengumpul ilmu jadinya ya. Kita harusnya menjadi bukan hard worker, kita harusnya smart worker. Jadi kita makanya semua dimulai dari tujuan. Tujuan kita mau apa sih belajar agama? Nah, kegiatan yang kita lakukan hanya yang bisa membawa kita kepada tujuan kita. Selebihnya dari situ, ya menurut aku sih sampah gitu. Kenapa begitu? Karena dalam Al-Quran Allah udah mengatakan, apabila seluruh pohon
dijadikan pena, lalu lautan kujadikan tinta, ditambah lagi 7 lautan setelah keringnya, tidak akan cukup menuliskan kebenaranku. Artinya ilmu Allah itu luas banget, tidak terbatas. Lalu umur kita cuma setetes. Tentu sangat nggak rasional kalau kita nggak punya skala prioritas dalam menuntut ilmunya Tuhan. Nah, apalagi sekarang kalau Inka ya, Inka umurnya udah 58 gitu ya. Kalau aku mau jadi semua ilmu aku ambil, lalu kapan saatnya? Ya benar juga gitu ya, Mbak. kan. Padahal kan kalau belajar ilmu ya, kita kan bukan pendatang baru di dunia agama Islam. SD, Dari SMP, kecil SMA saya belajar agama Islam. Iya. Ada tuh agama Islam. Udah penuh lah ya ilmu tentang agama Bukan Islam. berarti nggak punya ilmu ya, Mbak ya. Artinya 13 tahun kita belajar agama. Jadi jangan bilang nggak punya ilmu. Iya. Iya. Kalau ilmu banyak, masalahnya actionnya nggak ada. Jadi dan action itu dari enggak sih iya. ilmu itu. Jadi harusnya kita tuh sekarang aku lah ya, aku berpikir bahwa harusnya sekarang sudah waktunya aku tuh action. Tidak lagi sibuk mengumpulkan. Tidak lagi sibuk mengumpulkan ilmu, tapi sabar masih jauh di ujung sana, ikhlas masih nggak tahu jelas gitu, gitu ya. Kalau aku bilang gini, bahasa lucunya gitu ya, orang-orang masih sibuk sama kita masih sibuk sama kemasan, sementara orang lain udah menikmati indahnya sabar. Kita sibuk aspek legalnya mana, sementara orang udah menikmati keindahan sabar, keindahan ikhlas ya. Gitu. Ya, jadi seperti itu kalau terus majelis yang banyak itu nggak usah bingung gitu. Makanya mau belajar ilmu agama, satu, tentukanlah tujuan. Nah, dengan punya tujuan kita nggak akan terseret ke hal-hal yang menjauhkan kita dari tujuan. Lalu kenalilah tujuan. Tujuan itu harusnya didukung oleh 6.236 ayat Al-Quran. Jangan sampai banyak ayat-ayat yang mubazir nggak kepake. Contoh ya, Mi. Ketika kita masuk nih majelis Iqra. Yang penting buat kita skala prioritas adalah bagaimana saya bisa bahasa Arab. Betul nggak? Ya. Bagaimana saya bisa baca Quran. Hatam Quran. Nggak salah dong. Enggak dong, kan tidak salah. bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang tapi berarti kan kita hanya membaca Quran ya. Nah, perintah Tuhan tuh sabar, nggak kepake di situ. Iya ya, jadi mubazir ya. Sabar nggak ada di situ. Gerbong ikhlas nggak ada di situ. Nggak ada. Banyak yang nggak ada. Banyak yang mubazir. Ya, Turunnya ayat Al-Quran tuh banyak. Misalnya lagi kita masuk majelis tafsir, kan kita mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, tapi ya itu lagi sabar, berserah diri itu nggak kepake, nggak ada actionnya gitu ada. ya. Yang penting ngerti Quran selesai sudah, berarti kamu sukses. Diukurnya cuma dari situ ya, tapi tetap marah, tetap kecewa. Kan yang penting ilmunya. Makanya kalau kita nggak ngerti ini, kita akan menjadi pemburu ilmu tanpa action. Iya ya. Gitu ya. Itu emang jadinya kepintaran-pintaran aja. Iya, pintar akal aja jadinya. Padahal ilmunya banyak gitu ya. Memang Allah tuh bilang di Al-Qur'an ya, Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Tapi Allah nggak pernah bilang orang yang berilmu pasti masuk surga. Allah tidak pernah menjanjikan orang yang berilmu masuk surga. Nggak ada perilakunya nggak itu ada. ya. Karena Allah itu bilang yang masuk surga itu orang yang taat. Perilaku berarti kan ya. Timbangan pahala dan dosa. Nah, timbangan malaikat Atid dan Raqib itu adalah perilaku kita. Iya. Gitu, bukan ilmu kita. Kita nggak pernah. Misalnya kita meninggal nih, kita mati itu Allah nggak pernah nanya ini halal atau haram. Dia tidak juga menanyakan rukun Islam ada berapa. Atau sejarah nabi-nabi nggak akan. Yang dia tanya cuma timbangan pahala dan dosa, timbangan malaikat Raqib dan Atid. Di sini kita harus smart memang. Iya, itulah itu yang makanya jadi smart worker ya. Worker ya, bukan hard worker gitu. Oh, alah. Nah, kalau jadul ya, persepsi jadul itu adalah timbalah ilmu sebanyak-banyaknya.
itu jadul. Kan kita harus orang modern. Kan kita mau jadi modern kita. Iya. Kalau modern Apa gimana kita? tuh? Ketaatan adalah segala-galanya dalam hidup. Wow. Nah, Jadi jadi paham. carilah majelis yang sebenarnya ya tergantung lah Tujuannya kembali lagi mau belajar agama, tujuannya apa? untuk apa? Dan nggak ada yang salah Nggak ada kalau yang ngomong salah benar Ya, selama selaras Quran. Ya, betul ya. Tapi balik lagi emang tujuan karena ngapain? ya itu Mau tadi ya ngapain? tujuan itu adalah lokomotif dari kegiatan yang akan kita ikutin gitu ya Mbak Inka Yasin ya. Ya, makanya ada juga orang yang menjadikan majelis itu sebagai pengisi waktu luang. Iya, ya kan? aku dulu gitu. Kalau nggak ada apa atau silaturahim. Kalau aja silaturahim benar nggak? Ya benar-benar aja. Cuma dapat pahalanya silaturahim aja, gitu kan? Iya, iya, Nah, iya. seperti itu. Atau menambah wawasan, Nambah wawasan gitu ya. aja, nambah ilmu tadi Ya itu nambah Sin. ilmu. Tapi kita nggak Iya. mengactionkan menjadi perilaku kita Nggak gitu, taat, nggak jadi nggak taat. Iya, dibalik Susah. itu menyadari umur, aduh banyak banget Iya sebenarnya. tadi Perlu Mbak perlu Inka dipikir. sampaikan ilmu Allah tuh tidak terbatas dengan umur kita, terbatas banget Ya, gitu. jadi nggak Aduh. rasional banget kalau Iya, kita ya. menimba ilmu tanpa prioritas. Jadi pasti kita lebih selektif pastinya ya Iya. untuk memilih ilmu yang cocok dengan tujuan yang kita Iya. ingin capai. Di balik itu dengan kepahaman, iya ya, nanti yang ditimbang amal, pahala dan dosa itu perilaku semua. Benar. Ih, keren ya. Kalau tahu tujuan. Kalau tahu tujuan, pakai sudut pandang Pandang Al-Quran, Al-Quran. berpikir. Iya. Gak jadi orang jadul itu sih gue pastiin ya Iya, sih. pasti. Jadi Modern banget. bagi orang yang mau belajar agama, yang pertama kali tentukanlah tujuan mau ngapain. Ya. Selamat dunia sampai akhirat. Harus banget itu tujuan tuh Iya. bener-bener mulailah dari tujuan. Tujuan, apapun. Baru kita bisa karena dengan tujuan Action itu yang plan-nya, semua action ke arah plan, ya. semua obrolan ya. Mbak Inga smart ya, worker sih, emang smart bener. worker Semua pasti. itu kan di drive oleh tujuan. Tujuan, Pikiran pasti. kita, diskusi kita, arah langkah kegiatan, kaki kegiatan. kita, Ya. kegiatan-kegiatan kita semua di drive oleh tujuan. Makanya tujuan nggak boleh salah. Jadi jangan takut ya, majelis banyak. Selama kita punya tujuannya, mantep. Selaras Al-Quran, dia tidak akan salah. Dan dia tahu tujuan dia mau belajar agama itu untuk apa tujuannya gitu. Cuma ya kalau kita udah belajar, udah ngerti, kita masuk ke majelis tafsir, kita tahu akan dapatnya apa, jangan menginginkan sesuatu ya. sabar keluar karena nggak nyambung Jadi kan. nggak nyambung sama majelis yang kita ikutin Iya ya. kan keluarnya kita jadi bisa baca Quran. Jadi hafal. Kalau isi kita majelis Al-Quran. tafsir, kita jadi ngerti isi Quran. Iya. Tapi jangan berharap perilaku taat keluar. Ya, karena perilaku taat dari isi kalbu yang paham ya. Iya. Dengan Dan itu perlu kalbu yang proses. paham melahirkan perilaku yang taat. Iya. Wow, enak banget nih, jelas banget yang dijelasin sama Mbak Inka ya sih sebenarnya Iya. untuk teman-teman yang sering bertanya ke Mimi, ke Cindy gitu yang sampai spesial minta di-share Ya. di MEA gitu ya. Alhamdulillah kita sudah mencoba membantu untuk sharing wawasan mengenai warna-warna majelis yang selama ini ternyata sampai 1000 gitu sebanyak Lebih. itu loh. Iya makanya sebanyak itu loh gitu. Mudah-mudahan dengan hari ini jadi lebih mudah ya memilih. Betul, ya lebih mudah. Tentukan Kalau tujuan. ada pertanyaan lanjut Ya, boleh ditanyakan. Boleh. Boleh banget. Nea komen. punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube-nya TikTok, Mea. punya YouTube, Spotify, dan Spotify Threads. pun ada, bebas. Kalian Iya. boleh kontak Mea dimanapun sosmed Mea yang tadi kita udah sebutin sebelumnya gitu. Ada yang mau ditambah lagi? Inka? Tambahin. Ada nggak? Enggak ya, kayaknya kunci-kuncinya istilahnya yang penting-penting. Iya. Rumus-rumusnya Pointersnya. ketika kita kebingungan mau masuk yang mana, udah terjawab ya. Sangat. Kalau Yang untuk aku juga pertama, sangat. salah benar ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah terlanggar atau enggak. Ya. Yang kedua, mau milih mana, tentukan dulu tujuan yang mana. Kalau kita udah tahu, saya mau tujuannya ini, baru masuk ke majelis. Yang jangan,
note ya, yang jangan adalah kalau kita lapar, kita masuk ke restoran bakso gitu ya, kita boleh pesan bakso dan boleh pesan es teler, ya kan. Nah, kita mau makan mana? Mau bakso dulu atau es teler dulu? Mau bakso dulu baru es teler boleh. Mau es teler dulu atau bakso boleh. Yang nggak boleh es teler ditumplekin sama bakso, muntah kita. Nah, karena itu silakan teman-teman memilih satu saja majelis, baru sukses. Fokus dan konsisten. Nah kan, Kalau sudah puas baru pindah ke majelis lain, satu saja juga. ya jadi benar-benar ya fokus dan konsisten itu dijalanin banget ya, dibuktikan. Iya, bukan hanya untuk urusan duniawi, ternyata spiritual pun justru butuh fokus dan konsisten dalam seluruh lini hidup kita. Ternyata kunci sukses adalah fokus dan konsisten. Ya. Keren sekali ini. Baiklah soulmate, kita langsung pamit mundur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di-like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.